wal kaifu majhulun wastiwa'uhu alal arsy laisa kastiwa'il insani ala sabinati aw dhahrid dabbati awis sariri masalan wa man tasawwara misla dzalika fahuwa mimman ghalaba alaihi al-wahmu bi annahu sabbaha al-khaliqa bil makhluqat ma'a annahu qad sabata bil aqli wan naqli annahu laisa kamitslihi syai'un fakama anna dzatahu la tusyabihu dzata syai'in minal makhluqat kadzalika ma yunsabu ilaihi subhanahu la yusyabihu syai'an mimma yunsabu ilaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bentuk soal, mal muradu istiwa'i fi qawlihi subhanahu ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa yang dimaksud dengan istiwa? Arti istiwa yaitu duduk, ya, istiwa itu artinya duduk. Apa yang dimaksud dengan duduk di dalam firman Allah? Ar-Rahmanu istawa 'alal 'arsy, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa ta'ala 'alal 'arsy, di atas aras istawa. Ini kita artikan sesuai dengan kalimat bahasa Arabnya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa ta'ala 'alal 'arsy, di atas aras, istawa yaitu duduk. Susunan bahasa Indonesianya, Allah Subhanahu wa ta'ala duduk di atas aras. Apa yang dimaksud istiwa di situ? Duduknya Allah di atas aras. Maka jawab di sini al-muradu bihi istiwa'un yaliqu bi jalalir rahman jalla wa ala. Yang dimaksud dengan istiwa yaitu duduk, ya, yang dimaksud dengan duduk yaliqu sesuai atau pantas, yang sesuai atau yang pantas, ya, bijalalir rahman, dengan, ya, keagungan Allah yang pantas duduknya. Yang dimaksud oleh Allah itu duduk istiwa yang pantas, yang sesuai buat Allah, bukan sesuai menurut kita. Sesuai menurut kita berarti duduk itu ada kursinya. Kalau ada kursinya, yang namanya kursi, biar kursi sehebat-hebatnya kursi nggak lepas, ya, untuk duduk meletakkan pantat. Nggak pantas Allah berpantat. Itu yang punya pantat makhluk. Kalimat duduk juga makhluk. Duduk
bakal makhluk. Kayak kita ini duduk. Kenapa kita duduk? Kok bisa sih duduk? Ya, yang kita duduk adalah menaruh pantat. Jadi yang dimaksud dengan istiwa tadi yang pantat bagi keagungan Allah. Lihat ulama-ulama nggak berani menafsirkan firman Allah karena dikhawatirkan adalah apa? Kemampuan daya pikir hamba-hamba Allah ini nggak bisa menembus arti istiwa. Makanya dikembalikan kepada Allah, terserah Allah. Arti istiwa menurut Allah baiknya bagaimana? Bukan baik menurut kita, baik menurut Allah. Yang pantas, yang sesuai. Pantas nggak Allah duduk di atas kursi? Berarti Allah bertempat dong. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'. Kalau Allah ada di atas arsy, bahkan duduk lagi, berarti menempati. Ya. Kan arsy sebelumnya nggak ada, terus Allah duduk di mana? Pernah berpikir nggak? Arsy makhluk bukan? Diciptain nggak sama Allah? Sebelum diciptain arsy, Allah duduk di mana? Rusak otak kita. Makanya terserah engkau ya Rabb, yang pantas istiwa ini menurut kamu, bukan menurut kami. Kami tidak mampu menembus arti istiwa itu. Hati kita menerjemahkan Al-Quran ini sekedar untuk memaknakan aja. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah duduk di atas ya apa? Arsy. Boleh-boleh aja. Tapi duduknya gimana? Terserah Allah. Terserah Allah. Yang pantas menurut keagungan Allah. Kalau duduk sama dengan kita berarti Allah nggak agung. Ya. Berarti Allah sama dengan kita. Ya. Namanya kursi ada pegangannya, ada joknya, ya. Kursi kerajaan, joknya kira-kira kayak jok pudingnya nih, begitu bangun susah. Jangan dihayalin. Makanya ulama-ulama mengatakan, ya apa tadi? Al-muradu bihi istiwa'un yaliqu bi jalalir rahman jalla wa ala. Di ulama-ulama mutaakhirin, ya, ulama khalaf yang mentakwil makna istiwa itu, ya, artinya menguasai, namanya duduk seperti Israel, ya, menduduki tanah Palestina, artinya dikuasai oleh Israel. Allah menguasai Allah. Karena makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah adalah arsy. Dikuasai oleh Allah, artinya ditundukkan oleh Allah. Ditundukkan oleh Allah. Nah, seandainya debu arsy itu jatuh ke muka bumi, hancur muka bumi ini. Saking besarnya debunya tuh, gimana arsy-nya? Pikirin gedenya jadi apa? Yang pikirin aja makan. Ya. Terserah Allah. Ulama-ulama cerdas. Kalau kita muntah-muntah gini nggak ketemu, ujung-ujungnya ngobrol kesolokan. Terserah Allah. Wal istiwa ma'lum katanya. Ya. Istiwa itu maklum, artinya
sudah diketahui, ya. Artinya kita tahu namanya duduk itu maklum. Kita duduk nih. Ada yang duduk ya ditegakkan, ada yang ini ya macam-macam duduk mah ya. Kebetulan aja kita duduk semuanya di lantai, di atas karpet, ada yang di lantai ya. Jadi kalau umumnya duduk, kalau orang di kursi macam-macam lah, namanya duduk maklum, namanya diketahui, kita tahu namanya duduk. Yang pasti namanya duduk menaruh pantat. Wal kaifu, adapun caranya majhul, nggak diketahui. Caranya ada orang duduk, ya, ada kursi malas, jodohan, ya. Ada yang duduk nyender di pohonan, nganga. Wal kaifu, adapun caranya majhul, tidak dapat diketahui. Kita nggak tahu. Itu arti istiwa maklum. Istiwa itu duduk itu maklum. Kita tahu yang namanya duduk begitu. Tapi jangan dihayalin. Allah dibilang duduk, hayalin ya Allah, salah sudah. Ya. Itu duduk bakal kita begitu. Ada orang duduk yang ada lagi pikirannya, ya. Cakep pikirannya, yang ada pikirannya duduknya salah-salah. Dia tadi nggak paham. Jadi fal istiwa'u ma'lum, duduk itu kita tahu. Namanya duduk kita tahu, dapat diketahui atau kita tahu. Wal kaifu, adapun caranya duduk masing-masing beda cara-caranya. Beda-beda. Macam-macam cara orang duduk. Ya. Wal istiwa'uhu 'alal 'arsy laisa kastiwa'il insani 'alas safina. Adapun duduknya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, ya, laisa kastiwa'il insan, tidak sama dengan duduknya manusia di atas perahu. Yang namanya duduk di atas perahu gimana? Ini orang tahlil. Kayak boneka yang dikasih baterai itu. Di atas perahu. Au dabbah, atau di punggung, ya, binatang. Apakah onta, kuda, ya, sejenisnya, kerbau, sapi, keledai, itu dabbah. Gimana orang kalau duduk di atas onta? Lu tunggu. Saat umroh dulu naik onta, naiknya enak, pas turunnya serem. Kayak lift lepas. Serem benar onta. Jadi duduknya Allah di atas arsy tidak sama dengan duduknya manusia di atas perahu atau di punggung binatang. Di punggung binatang kan macam-macam juga orang. Awis sarir, atau tempat tidur. Sarir, tempat tidur. Yang dimaksud sarir di sini adalah singgasana, ya, bangku kerajaan. Gak sama. Iya. Kalau sama berarti makhluk. Jadi duduknya Allah gak sama dengan duduknya manusia. Kalau udah membayangkan Allah duduk, akhirnya itu jadi murtad nantinya. Allah berpantat, yang namanya pantat ada dagingnya enggak? Ada tulang pendudukannya enggak? Ya.
Reposnya, waduh kacau. Nah, pantat gitu emang. Mau ditawar berisi. Maulid kita nih, kita kan nggak sekolah lagi nih, yang sekolah dapat MBG. Kalau itu maulid tuh. Nah, selesai gitu kan. Ya. Masalah itu contohnya seperti itu. Yang namanya duduknya Allah tidak sama dengan duduknya manusia. Manusia itu duduk menempatkan pantat, naruh pantat, ya, bermacam-macam. Duduk diketahui duduk kita tahu caranya masing-masing. Ada orang duduk di kursi roda, seumur umur di kursi roda, kan beda duduknya dengan kita. Ya kalau kita enak bisa melonjor. Ya bisa ganti posisi, tapi kalau orang yang sudah duduk di kursi roda gimana? Wah, udah gak bisa udah. Nah, kira-kira begitu kan. Faman tasawwara mithla dzalika, barang siapa yang menggambarkan tasawwur, membayangkan, menggambarkan seperti yang demikian itu, bahwa Allah duduk seperti duduknya makhluk, bahwa mimman ghalaba alaihi al-wahmu, ya, bahwa orang yang tasawur tadi yang menggambarkan atau membayangkan Allah duduk seperti duduknya makhluk, ya, sungguh orang itu mimman ghalaba alaihi, orang yang telah dikalahkan, ya, orang yang telah dikalahkan oleh apa? Al-wahmu, yaitu prasangkanya. Sangka-sangka dia aja, jadi dibayangin Allah duduk begini. Kita itu ngebayangin duduknya siapa kalau begitu? Allah nggak begitu, laisa kamitslihi syai'. Jadi dikalahkan oleh al-wahm, ya, oleh apa tadi? Sangka-sangka, prasangka. Jadi siapa orang yang membayangkan atau menggambarkan seperti itu, sungguh dia telah dikalahkan oleh prasangkanya. Itu bayangan dia aja begitu. Kenapa demikian? Li'annahu musabba al-khaliq bil makhluqat. Ya, dikarenakan ia yang mentasawur tadi, yang menggambarkan tadi, telah menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk. Itu mau gambarkan Allah dengan makhluk sih, gimana? Tidak bisa Allah digambarkan dengan makhluk. Kalau Allah bisa digambarkan dengan makhluk, akhirnya nanti kita masing-masing di rumahnya punya lukisan tentang Allah. Ya, masing-masing punya lukisan. Kan kita bukan ahli pelukis, kita bukan pelukis. Pasti kita nyari orang yang ahli lukis. Tuhan itu gimana, kira-kira begini, apa gitu. Pakai model itu. Itu nggak jadi kan. Itu namanya tasawur tuh. Akhirnya kita masing-masing rumah punya gambar Allah. Masya Allah. Hati-hati. Jadi jangan, karena ya orang yang tasawur itu dia telah menyerupakan Allah al-Khaliq, yaitu Allah dengan makhluk, bil makhluqat. Ma'annahu tsabata fil 'adl wan naql. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan di dalam akal kita. Ya, Allah telah ditetapkan di dalam akal kita. Akal kita gak terima kalau Allah itu ada bentuknya. Allah itu duduk, gak masuk akal. Akal gak terima kalau Allah punya pantat. Paham maksudnya? Akal kita gak terima. Kalau pantatnya ada apa di bantalnya di jok dari bangsa gimana? Kacau lagi.
Hasil jadi murtad ya. Jangan dibayangin deh. Masya Allah, serem amat. Ya. Jadi ma'annahu, padahal Allah Subhanahu wa taala qad sabata, ya, telah ditetapkan, ya, fil aql, di dalam akal. Artinya Allah laisa kamitslihi syai'. Sudah akal sudah terpatri Allah tidak serupa dengan, ya, atau tidak menyerupai sesuatu, atau sesuatu tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wan nakal, yang menurut, ya, an-nakal wal Quran wal hadis, ya, menurut Al-Quran dan hadis, ya, Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi jangan dirubah Al-Quran, jangan merubah Al-Quran, jangan merubah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ya ini dia. Annahu laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Allah berbicara seperti itu, Nabi juga menyampaikan di dalam dakwahnya bahwa Allah laisa kamitslihi syai'. Wa kama anna dzatahu, ya, sebagaimana bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala la tusyabihu dzata syai'in minal makhluqat, sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan zat sesuatu daripada makhluknya. Artinya zat Allah tidak sama dengan zat makhluknya. Kadzalika ma yunsabu ilaih subhanahu, ya, begitu pula apa yang dinisbahkan, apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, la yusabihu syai'an mimma yunsabu ilaiha, ya, tidak yusabi, tidak serupa, la yusabihu syai'an, tidak menyerupai sesuatu dari mimma yunsabu ilaiha, apa-apa yang disandarkan kepadanya. Maksudnya begini, kalau tadi Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam firman-Nya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, berarti Allah tuh, ya, menyandarkan zatnya kepada arsy. Tuh, sama dengan idhofah ini, yadullah wa aydihim, ya. Banyak lagi tentang masalah apa? Al-ain, ya. Apa Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala menguasai masalah ain, apa di situ? Ada enggak? Oh iya. Di sini wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ahyunina. Ya, bersabarlah engkau ya Muhammad akan hukum, ya. Wasbir li hukmi rabbika, hukum Allah atau ketetapan Allah, fa innaka bi ahyunina, sesungguhnya engkau ada di dalam, ya, pantauan aku, pengawasan aku, bi ahyun, ya, artinya ada di dalam pandangan aku, di dalam mataku, artinya diawasi oleh Allah. Kok Allah mengidhofahkan, menisbahkan zatnya dengan anggota badan, ada ahyun, ada yad. Bisa dipahami nih? Ya, tadi dikatakan di sini fakama anna dzatahu, ya, sebagaimana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la tusyabihu, ya, tidak serupa, ya, zata syai'in minal makhluqat, tidak serupa dengan zat, ya, sesuatu dari makhluknya. Ya, kita zat bukan nih. Zat susunannya jelas, ada dagingnya, ada darahnya, ada tulangnya, ada jeroannya, macam-macam, dan sudah semuanya rapi, semuanya lengkap.
Satu aja kita Allah tidak kasih, jantungnya nggak ada, mati nggak orang? Semuanya lengkap Allah berikan. Itu zat makhluknya. Ya. Fakama anna zatahu la tusabihu zata syai'in minal makhluqat, sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala tidak menyamai zat sesuatu daripada makhluknya. Artinya Allah bagaimana zatnya? Apakah Allah juga tersusun daripada daging, tulang, darah, ada jantungnya, ada parunya, ada ginjalnya? Begitukah Allah? Oh, enggak. Hati-hati, ini yang dimaksud tuh. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat sesuatu daripada makhluknya. Apa zat sesuatu daripada makhluknya tadi tuh? Ain. Kok Allah menisbahkan zatnya dengan mata, dengan tangan? Ya dullah, kemudian tangannya Allah, oh aidihim katanya, mengatasi tangan-tangan makhluk-makhluknya. Kemudian wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, dengan mata lagi. Kok Allah menisbahkan dengan mata semua yang ada pada manusia? Kok Allah nisbahkan sih? Sandarkan Allah punya mata, seakan-akan Allah punya tangan. Paham maksud kalimat ini? Hati-hati. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menisbahkan, ya, menisbahkan zatnya apa? Fakama anna zatahu, sebagaimana bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala la tusyabih, tidak serupa, la tusyabihu syai'an, tidak serupa dengan sesuatu apa? Dari makhluknya. Ya. Dari makhluknya enggak serupa. Tapi Allah sebutkan tuh ya dullah, tangannya Allah, berarti kan tangan menurut kita ini tangan. Mata yang menurut kita begini. Wasbir li hukmi rabbika, bersabarlah engkau yang Muhammad akan ketetapan aku. Jalankan aja perintah aku. Kamu sabar, laksanakan tugasmu. Fa innaka bi ayunina, engkau ada dalam pengawasan aku. Kira-kira begitu. Tapi kalimatnya ayun. Ya, mata berarti kan itu punya makhluk. Kenapa Allah sandarkan zatnya dengan sesuatu yang ada pada makhluk? Ya, sebagaimana katanya tadi, ya, bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala la tusabihu zata syai'in minal makhluqat, tidak sama dengan zat yang ya ada pada makhluk. Walaupun kalimatnya ain, walaupun kalimatnya ya, tidak sama maksudnya, sebagaimana tangannya manusia, matanya manusia. Terserah Allah menisbahkan, ya, tujuannya untuk hambanya mengerti. Kalau Allah nggak bilang bi'ayunina, nanti dengan apa pengawasannya? Pakai CCTV. Wah, ditulis di sini. Wa innaka, ya, di CCTV. Wah, pasti dengan mata. CCTV itu adalah mata kan, begitu ya. Luar biasa ini ulama-ulama jago. Kadzalika ma yunsabu ilaihi subhanahu wa ta'ala, begitu juga tidak disandarkan atau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la yusabihu syai'an, ya, tidak serupa, ya, sesuatu mimma yunsabu ilaihi, dari apa-apa yang disandarkan kepadanya. Jadi memang nggak bisa. Begitu juga tidak mayunsabu, tidak dinisbahkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, la yushabihu syai'an, yang tidak sama dengan sesuatu, ya, mimma yunsabu ilaiha, dari apa yang
disandarkan kepadanya. Artinya Allah tidak sama dengan apa yang ada pada anggota tubuh manusia, pada zat tubuh manusia, nggak sama. Walaupun Allah menyebut dengan tangan, dengan ahyun, dengan apa lagi itu, Ar-Rahman istawa Ar-Rahman al-Arsis istawa, duduk. Duduknya gimana? Terserah Allah, bukan duduknya menurut kita. Matanya gimana? Bukan menurut ente mata ini dengan berarti Allah ada apanya tuh? Ada hitamnya, ya, ada kelopak matanya, ada apa lagi nggak tahu di dalamnya, ada korneanya. Bukan begitu. Ya, karena kita manusia yang diajak bicara, ya, untuk memudahkan kita. Oh, maksudnya memandangnya Allah ya seperti memandangnya kita kepada lainnya. Jadi mudah kita paham, oh berarti Allah mengawasi kita. Ya, kita orang yang lihat kita. Demokrat dulu. Siapa yang bisa ya menghilang atau dari pandangan Allah? Ya CCTV, matiin lampu, apa yang bisa diperbuat ada CCTV? Gak bisa apa-apa dia. Ya, tapi kalau Allah gimana? Ya, CCTV-nya Allah, oh, kok gelap kayak siang kayak, ya kira-kira begitu. Hati-hati ya menisbatkan Allah dengan sesuatu dari makhluknya. Ya, Allah nggak sama, laisa kamitslihi syai'un, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه